Aku berdiri di ruang tamu yang tiba-tiba terasa begitu sempit. Suara detak jantungku menggema lebih keras dari jam dinding yang berdetak di atas kepala. Arga, tetanggaku yang baru beberapa bulan pindah, berdiri hanya beberapa langkah dariku. Tatapannya tajam tapi hangat, membuatku sulit berpaling. Aku cuma mau bantu Naya. Suaranya tenang tapi justru membuat kakiku lemas. Aku menggenggam ujung baju, berusaha menyembunyikan gemetar yang sejak tadi tak bisa kutahan. Kenapa tatapannya selalu membuatku merasa seakan tak punya kendali atas diriku sendiri. Di luar suara motor melintas, mengingatkanku pada suamiku yang mungkin pulang larut lagi malam ini. Sementara di dalam rumah ini, ada seorang duda tampan yang tanpa sadar sedang mengguncang duniaku. Aku tahu seharusnya aku menjauh, tapi entah kenapa, setiap kali mata kami bertemu, aku justru semakin terperangkap. Namaku Naya, usiaku 32 tahun. Usia pernikahanku baru menginjak tahun kedua. Banyak orang berbisik, aku beruntung. Punya suami yang pekerja keras, rumah sederhana tapi nyaman, dan wajah yang masih sering dipuji cantik dan memiliki tubuh gemoy oleh tetangga-tetangga komplek. Setiap pagi aku menyiapkan sarapan untuk suamiku Raka. Biasanya hanya nasi goreng sederhana atau roti bakar dengan teh hangat. Lalu ia bergegas berangkat kerja dengan kemeja rapi, meninggalkan aroma parfum yang samar tertinggal di ruang tamu. Aku pulang malam lagi ya sayang, ada proyek yang harus dikejar. Begitu kata-kata yang hampir setiap hari keluar dari mulutnya. Aku hanya mengangguk, tersenyum, mencoba memahami. Dalam hati aku selalu bilang, aku kuat, aku bisa terbiasa. Sore hari aku sering duduk di teras, memandangi langit yang berubah jingga. Tetangga sebelah asyik bercengkrama dengan keluarga masing-masing, sementara aku hanya ditemani secangkir kopi susu dan suara jangkrik yang mulai terdengar. Di hadapan orang lain, aku tampak istri yang bahagia, gemoy, ceria, selalu ramah menyapa tetangga, tapi hanya aku yang tahu betapa seringnya aku merasa kosong. Bukan karena aku tak cinta suamiku, aku mencintainya sepenuh hati. Tapi ketika waktu-waktu kebersamaan makin hilang, aku sering bertanya dalam hati, apakah ini yang disebut rumah tangga? Indah dari luar, tapi sepi di dalamnya. Aku mencoba mengisi hari-hariku dengan hal kecil, merawat tanaman hias, memasak, atau sekadar menggulir layar ponsel, mencari hiburan. Namun tetap saja, ada ruang hampa yang tak bisa kututupi. Aku tak tahu, sore itu, saat aku kembali duduk di teras rumah, seorang tetangga baru yang baru saja pindah perlahan akan mengubah kehidupanku. Seorang pria dengan tatapan yang membuatku kelepek-kelepek padanya. Itulah pertama kali aku benar-benar memperhatikan Arga, tetangga baru yang pindah ke rumah sebelah sebulan lalu. Aku sering melihatnya sekilas, menyapu halaman atau sekadar menyiram tanaman, tapi hari itu berbeda. Arga berdiri di pagar rumahnya, mengenakan kaos sederhana dan celana santai. Tak ada yang istimewa sebenarnya, tapi entah mengapa caranya menatap seolah menembus pertahananku yang rapuh. Matanya teduh, namun ada semacam luka di balik sorotannya. Sebuah kisah yang tak terucap. Aku berusaha mengalihkan pandangan, menyesap kopi susu, tapi aku bisa merasakan tatapannya tetap tertuju ke arahku. Sampai akhirnya, ia tersenyum tipis sambil mengangguk kecil. Refleks, aku balas tersenyum. Dan di detik itu juga ada sesuatu yang bergetar di dalam diriku. Selamat sore Bu Naya. Sapanya ramah, suaranya dalam tapi menenangkan. Aku sempat kaget. Sore juga Mas Arga. Ya, aku sudah mendengar namanya dari ibu-ibu komplek yang sering membicarakan dia. Katanya ia duda. Istrinya meninggal 2 tahun lalu karena sakit. Ia tinggal sendirian sekarang. Kami mengobrol ringan, obrolan sederhana, tapi rasanya hangat. Aku lupa kapan terakhir kali aku benar-benar merasa didengar seperti itu. Kalau butuh apa-apa, jangan sungkan ya, katanya sebelum kembali masuk ke rumah. Aku hanya mengangguk, tapi dalam hati ada rasa aneh yang tertinggal. Malam itu, saat aku menyiapkan makan malam sendirian, bayangan tatapan Arga tak mau pergi dari pikiranku. Suamiku masih di kantor, dan aku lagi-lagi makan sendirian di meja yang terasa semakin dingin. Aku mencoba menepis pikiran itu, berkata pada diri sendiri,
dia cuma tetangga, hanya tetangga Naya. Tapi setiap kali aku mengingat senyumnya, ada sesuatu yang tak bisa kujelaskan. Sebuah perasaan baru yang perlahan-lahan mulai menyelinap. Meski aku tahu aku tak boleh membiarkannya tumbuh, aku hanya belum tahu. Sederhana itulah yang akan menjadi awal dari badai besar dalam hidupku. Sore itu, hujan turun deras sekali. Petir sesekali menyambar dan listrik di rumahku tiba-tiba padam, gelap, hanya suara hujan yang deras menabrak genteng dan aroma tanah basah yang masuk lewat jendela. Aku berusaha menyalakan lilin, tapi tanganku gemetar. Aku memang tak pernah berani sendirian dalam gelap. Biasanya suamiku Raka di dekatku, menemaniku, menenangkan dengan gurauannya. Tapi malam itu, ia kembali pulang larut. Pesan singkatnya, sudah masuk sejak sore. Aku lembur lagi sayang, jangan ditunggu ya. Aku duduk di ruang tamu memeluk lutut, mencoba mengatur napas. Lalu tiba-tiba ada suara ketukan di pintu. Aku kaget, jantungku berdetak lebih cepat. Naya, ini aku, Arga. Suara itu membuatku sedikit lega. Aku membuka pintu. Di baliknya, Arga berdiri dengan jas hujan yang masih meneteskan air, membawa senter kecil. Wajahnya diterangi cahaya remang, dan entah kenapa aku merasa seperti sedang diselamatkan dari kesunyian. Lagi listrik mati ya. Aku lihat rumahmu gelap sekali, katanya sambil menyalakan senter menyinari ruang tamu. Aku mengangguk. Iya mas, aku gak berani gelap. Suaraku bergetar lebih jujur daripada yang seharusnya. Arga masuk meletakkan senter di meja. Cahaya kecil itu membuat ruangan tampak lebih hangat. Di sela keheningan itu, mataku bertemu dengan matanya. Sekali lagi tatapan itu, dalam, teduh, tapi anehnya membuatku semakin goyah. Aku temani sebentar ya, sampai listrik nyala lagi, katanya lembut. Aku ingin bilang gak usah, tapi lidahku keluh. Ada bagian dalam diriku yang justru lega dengan kehadirannya. Kami duduk berhadapan, hanya diterangi cahaya lilin. Hujan di luar semakin deras. Suara gemuruhnya menutupi degup jantungku yang tak karuan. Sendirian itu memang berat Naya, ucapnya pelan, seolah tahu apa yang kurasakan. Aku pun sering merasa begitu. Aku menatapnya. Aku juga sering merasa sendiri, meski sebenarnya tidak benar-benar sendiri. Arga hanya tersenyum samar. Senyum itu lagi yang membuatku semakin sulit mengendalikan diri. Dan di malam hujan yang gelap itu, untuk pertama kalinya, aku benar-benar merasa rapuh di hadapan seorang pria. Selain suamiku, aku tak tahu. Pertemuan sederhana ini akan menjadi pintu pertama menuju sesuatu yang lebih berbahaya dari sekadar tatapan. Sejak malam itu, setiap kali aku bertemu Arga di halaman atau di jalan komplek, ada rasa berbeda yang tak bisa kututupi. Senyumannya selalu hangat, tapi justru itulah yang membuat hatiku bergetar. Aku berusaha bersikap biasa, menyapa seperlunya, menunduk, lalu buru-buru masuk rumah. Tapi entah kenapa, tatapan matanya selalu berhasil membuatku berhenti sejenak, seperti ada yang menahan langkahku. Suatu sore aku sedang menyapu halaman. Angin bertiup pelan, daun-daun kering berjatuhan. Dari sudut mataku, aku melihat Arga sedang duduk di bangku teras rumahnya, menatapku tanpa banyak bicara. Tatapannya tak kasar, justru lembut namun cukup untuk membuatku salah tingkah. Dan yang membuatku semakin tak tenang adalah saat aku mengangkat wajah. Pandangan kami bertemu, dan kali ini tatapannya begitu dalam, seakan sedang mencoba membaca isi hatiku. Aku memalingkan muka cepat-cepat, berpura-pura fokus ke sapu di tanganku. Tapi dalam hati, aku merasakan sesuatu yang aneh, antara takut, salah, tapi juga senang. Malamnya ketika suamiku pulang, aku mencoba bersikap normal. Makan malam, mendengarkan ceritanya tentang pekerjaan. Tapi ada momen ketika aku tiba-tiba teringat tatapan Arga di halaman tadi. Rasanya seolah masih menempel di dadaku. Sayang, kamu kenapa? Dari tadi diam aja, tanya suamiku Raka sambil mengunyah. Aku tersentak. Enggak, kumach aja mas. Aku tersenyum mencoba menutupi. Namun di dalam hati, aku sadar ada yang berubah. Aku mulai takut dengan diriku sendiri. Takut karena setiap kali menutup mata, wajah Arga justru muncul dan lebih menakutkan lagi. Aku tidak benar-benar ingin mengusir bayangan itu. Aku mencoba meyakinkan diri. Aku hanya lelah, ini hanya perasaan sesaat.
Tapi semakin aku berusaha menyangkal, semakin jelas aku menyadari aku sudah mulai goyah. Dan goyah itu semakin hari semakin menjadi. Aku mulai menyadari sesuatu yang tak seharusnya ada. Aku menantikan kehadiran Arga. Pagi-pagi saat aku menyiram bunga di halaman, mataku tanpa sadar melirik ke rumah sebelah. Apakah ia sudah keluar? Apa ia duduk di teras lagi? Apakah aku akan bertemu tatapan itu hari ini? Awalnya aku menertawakan diriku sendiri. Naya, kamu gila. Kamu punya suami. Kenapa menunggu tatapan orang lain? Tapi semakin aku menolak, semakin rasa itu tumbuh. Suamiku Raka tetap sama seperti biasanya. Pagi berangkat kerja dengan tergesa, malam pulang larut dengan wajah letih. Aku tetap menyambutnya dengan senyum, tetap menyiapkan makan, tetap jadi istri yang terlihat sempurna. Namun, ada ruang kosong yang tak bisa ia isi. Sementara Arga entah bagaimana justru hadir di celah-celah kosong itu. Suatu sore aku sengaja keluar, lebih lama di teras, hanya untuk pura-pura menyapu lagi. Dan benar saja, Arga muncul membawa gelas kopi di tangannya. Kamu rajin banget Naya. Halamanmu selalu bersih, katanya. Aku tersenyum kikuk. Hehe, ya, ini sudah rutinitas sebagai seorang istri mas. Obrolan kecil itu mungkin terdengar biasa bagi orang lain, tapi bagiku setiap kata yang keluar darinya seperti tetesan air di tanah kering, menyegarkan sekaligus membuatku haus akan lebih banyak. Malamnya, aku merasa bersalah. Aku menatap wajah suamiku yang tertidur di sofa. Kelelahan setelah bekerja seharian. Ada rasa iba, ada cinta, tapi juga ada perasaan lain yang tak bisa kusebutkan. Aku menutup wajah dengan kedua tangan. Ya Tuhan, apa yang terjadi denganku? Beberapa hari kemudian, aku sengaja tak keluar rumah. Aku ingin membuktikan bahwa aku bisa menahan diri, bisa mengabaikan Arga. Tapi anehnya, aku justru resah. Ada dorongan dalam hati yang membuatku ingin sekadar membuka jendela, memastikan apakah Arga sedang di luar. Aku sadar, aku sedang berjalan di tepi jurang. Satu langkah lagi, aku bisa jatuh ke dalamnya. Namun bagian terdalam hatiku yang selama ini merasa kesepian justru berbisik. Mungkin tak apa jika sesekali kau menoleh ke arahnya. Kau hanya manusia Naya, hanya manusia. Dan bisikan itu semakin hari semakin sulit kutolak. Aku mencoba menutup hati, mencoba menenangkan diri dengan doa-doa lirih setiap malam. Tapi semakin aku berusaha mengusir bayangan Arga, justru semakin sering wajahnya muncul dalam benakku. Tatapan matanya, senyum tipisnya, bahkan suaranya yang cantik seolah terus mengikuti kemanapun aku pergi. Sampai suatu hari aku benar-benar merasa terjebak. Pagi itu, aku berbelanja ke warung depan komplek. Saat berjalan pulang dengan kantong plastik di tangan, aku mendapati Arga sedang menata kursi di terasnya. Ia melambaikan tangan lalu berjalan menghampiriku. Belanja sendirian? Berat nggak itu? Tanyanya. Aku buru-buru menggeleng. Nggak mas, sudah biasa kok. Tapi tanpa meminta izin, ia mengambil satu plastik besar dari tanganku. Biar aku bantu bawain. Nggak apa-apa kan? Aku ingin menolak, tapi kata-kata itu tak pernah keluar. Aku hanya membiarkan ia berjalan di sampingku, menenteng belanjaanku dengan santai. Ada sesuatu yang terasa salah, tapi juga terasa nyaman. Begitu masuk rumah, ia meletakkan plastik itu di meja dapur. Sekilas rumahku yang biasanya sepi, terasa berbeda dengan kehadirannya. Hangat, hidup, tapi rasa hangat itu langsung berubah jadi sesak ketika ia menatapku dan berkata pelan, "Rumahmu selalu wangi, Naya. Ada suasana yang menenangkan di sini." Aku terdiam. Jantungku berdegup lebih cepat. Kenapa kata-kata sederhana itu bisa membuatku kehilangan kendali? Makasih ya mas. Aku beresin dulu belanjaannya. Aku buru-buru membalikkan badan, mencoba menyibukkan diri. Tapi aku bisa merasakan tatapan Arga masih menempel di punggungku. Tatapan yang sama, yang membuat pertahananku semakin rapuh. Malamnya aku duduk di samping suamiku Raka.
Ia sedang sibuk dengan laptopnya. Wajahnya serius menatap layar. Aku menatapnya lama, berharap ia menoleh, berharap ia menanyakan kabarku, berharap ia menyadari ada badai di hatiku. Tapi suamiku Raka tetap tenggelam dalam pekerjaannya. Aku menunduk berbisik dalam hati. Kenapa justru pria lain yang membuatku merasa diperhatikan? Rasa bersalah itu berat, menyesakkan dada. Tapi bersamaan dengan itu, godaan yang datang dari tatapan Arga semakin sulit kutolak. Aku tahu, cepat atau lambat, aku akan dipaksa memilih. Dan pilihan itu bukan pilihan yang mudah. Hari itu rumah terasa lebih sepi dari biasanya. Suamiku kembali mengabarkan kalau ia harus lembur sampai larut malam. Aku menatap layar ponsel dengan hati hampa. Lembur lagi. Selalu begitu, aku berusaha mengalihkan rasa. Sepi dengan menyalakan televisi dan scroll layar HP, mencari resep masakan di TikTok. Tapi tetap saja, ada ruang kosong yang tak bisa kuhindari. Di tengah sepi itu, suara ketukan pelan terdengar dari pintu depan. Jantungku langsung berdetak. Aku tahu siapa yang datang, bahkan sebelum membuka pintu. Benar saja Arga berdiri di sana, mengenakan kemeja santai dengan senyum tipis di wajahnya. Aku tadi lihat lampu rumahmu masih nyala, jadi mampir sebentar. Gak ganggu kan? Aku ludah berusaha terdengar biasa. Enggak kok, silakan masuk mas. Ia melangkah masuk, dan entah kenapa, rumah yang tadinya terasa kosong kini berubah hangat. Kami duduk di ruang tamu, hanya ada suara jam dinding dan detak jantungku yang rasanya terlalu keras. Obrolan awalnya ringan, tapi semakin lama tatapan Arga mulai berubah. Bukan lagi sekadar tatapan ramah tetangga. Ada sesuatu di sana, dalam, mengikat, menggetarkan. Aku menunduk pura-pura memainkan ujung bajuku, tapi suaranya membuatku kembali mengangkat wajah. Naya, katanya pelan, kamu gak pernah merasa lelah? Pertanyaannya menembus dinding pertahanan yang selama ini coba ku bangun. Aku ingin menjawab tidak, tapi bibirku keluh. Air mataku hampir jatuh tanpa kusadari. Aku hanya bisa membalas dengan tatapan kosong, yang justru dibalas olehnya dengan sorot mata yang begitu dalam. Di ruangan itu waktu seakan berhenti. Aku bisa merasakan ada sesuatu yang kuat menarikku ke arahnya. Tanganku gemetar, nafasku memburu, hatiku berteriak, jangan Naya, ingat siapa dirimu. Tapi bagian lain dari diriku justru berbisik, kau hanya ingin didengar, kau hanya ingin dimengerti. Untuk pertama kalinya aku benar-benar berada di ambang kehilangan kendali. Aku sadar, kalau detik itu aku tak mengambil keputusan, maka rumahku, tempat yang seharusnya jadi saksi cinta suami istri, akan menjadi saksi dari sesuatu yang tak seharusnya terjadi. Dan di titik itu, aku tahu, badai yang selama ini kutakutkan akhirnya benar-benar datang. Arga masih duduk di hadapanku. Tatapannya tak berpaling sedikit pun, seolah ingin menelanjangi seluruh perasaan yang berusaha kututup rapat. Hanya ada jarak meja kecil di antara kami, tapi rasanya begitu tipis, hampir tak berarti. Naya, suaranya pelan, nyaris berbisik, kamu gak harus selalu kuat sendirian. Kalimat itu menusuk. Aku menggigit bibir mencoba menahan gejolak yang tak terkendali. Aku ingin berteriak bahwa aku baik-baik saja, bahwa aku mampu menjalani semua ini. Tapi kenyataannya tidak. Malam-malam sepi itu, ruang makan yang selalu dingin, tempat duduk kosong di sebelahku saat makan malam, semua itu nyata dan semua itu menyakitkan. Air mataku jatuh tanpa kusadari. Aku buru-buru mengusapnya. Malu terlihat rapuh, tapi Arga tetap menatapku dengan mata teduhnya. Bukan tatapan yang menuntut, melainkan tatapan seseorang yang benar-benar ingin mengerti. Aku semakin goyah. Aku tahu hanya satu langkah kecil yang memisahkan aku dari kehancuran. Hati kecilku menjerit. Ingat Naya, kau seorang istri. Kau punya janji, kau tak boleh mengkhianati. Namun bagian lain dari diriku membalas. Kapan terakhir kali kau merasa dilihat, didengar, dihargai?
Suasana semakin menyesakkan. Aku berdiri pura-pura ingin menuang air minum ke gelas, berharap bisa melarikan diri dari situasi ini. Tapi langkahku justru terhenti ketika ku dengar Arga berkata lirih, "Aku ada di sini. Kalau kamu butuh sandaran." Tanganku gemetar memegang teko. Aku menutup mata sejenak, mencoba menenangkan diri. Saat ku buka kembali, aku mendapati Arga sudah berdiri, mendekat dengan langkah pelan. Jarak kami kini hanya sejengkal. Aku bisa merasakan hawa tubuhnya, bisa mendengar napasnya, bisa melihat jelas sorot mata yang tak pernah kulemparkan pada siapapun selain suamiku. Dan detik itu juga, aku tahu, aku dihadapkan pada pilihan yang paling sulit dalam hidupku. Pilihan pertama, membiarkan diriku larut, mengikuti bisikan hati yang sudah terlalu lama kesepian. Pilihan kedua, menutup pintu sekuat tenaga, meski harus menanggung luka karena rasa yang tak terucap. Aku berdiri di sana, di antara dua pilihan. Dan apapun yang kupilih malam itu, akan mengubah seluruh hidupku. Aku menelan ludah, menatap Arga yang kini berdiri begitu dekat. Nafasku tercekat, seakan dunia berhenti hanya untuk menguji kekuatanku. Aku ingin sekali menutup mata dan membiarkan semua ini mengalir begitu saja. Aku ingin bersandar di dadanya, menangis mengaku bahwa aku lelah. Tapi tepat saat tanganku hampir goyah, sebuah bayangan wajah suamiku terlintas di benakku. Senyumnya janji pernikahan kami, dan betapa kerasnya ia berjuang di tanah rantau demi aku. Hatiku terasa diremas. Aku mundur satu langkah, tangan yang gemetar segera kueratkan di sisi tubuhku. "Arga, jangan." Suaraku bergetar nyaris pecah. Mata Arga jelas menampakkan kecewa, tapi ia tidak memaksaku. Ia hanya terdiam lalu menunduk pelan. "Aku minta maaf, Naya. Aku mungkin terlalu terbawa suasana." Kata-kata itu justru membuat dadaku semakin sesak. Aku ingin berteriak bahwa bukan dia saja yang terbawa suasana, aku pun demikian. Tapi aku memilih bungkam. Jika aku jujur, semuanya akan hancur. Jika aku akui, perasaanku tak akan ada jalan kembali. Aku mengambil napas panjang, mencoba menguatkan suara. Aku ini istri orang Arga. Aku harus ingat siapa diriku. Kalimat itu terdengar tegas, tapi di dalam hati aku justru menangis. Keheningan menyelimuti ruang itu, yang terdengar hanya detak jam dinding, seakan menghitung lambat detik-detik penderitaanku. Arga akhirnya mengangguk pelan. "Baik, Naya. Aku akan jaga jarak. Aku cuma gak mau lihat kamu sendirian dalam rasa sakitmu." Aku menunduk, tak sanggup menatap matanya lagi. Karena jika aku lakukan, aku tahu pertahananku akan runtuh. Malam itu setelah Arga pulang, aku duduk lama di kursi ruang tamu. Lampu redup, udara dingin, dan aku hanya bisa menatap kosong. Aku tahu aku sudah memilih jalan yang benar. Tapi mengapa rasanya begitu menyakitkan? Aku menutup wajah dengan kedua tanganku. "Ya Allah, kuatkan aku. Jangan biarkan aku jatuh," bisikku lirih. Namun meski sudah kuucapkan doa itu, hatiku masih bergetar. Luka yang kutolak justru kian menganga. Aku tahu aku akan menanggung beban ini sendirian, dan mungkin lebih lama dari yang pernah kubayangkan. Sejak malam itu, rumahku terasa berbeda. Setiap sudutnya seakan menyimpan bayangan Arga. Kursi ruang tamu yang pernah ia duduki, dapur tempat ia membantuku mengangkat galon, bahkan halaman kecil di depan rumahku. Semuanya terasa penuh jejaknya. Aku mencoba sibuk. Aku mengisi hari dengan pekerjaan rumah, menekuni aktivitas kecil agar pikiranku tak melayang. Tapi semakin aku berusaha melupakan, semakin jelas bayangan itu menempel di benakku. Senyum tipisnya, sorot matanya, bahkan nada suaranya yang hangat, semua berulang di kepalaku tanpa henti. Ironisnya, sejak aku menolak Arga malam itu, ia benar-benar menjaga jarak. Ia tak lagi mengetuk pintu rumahku sesering dulu. Pesan singkatnya berkurang. Suaranya tak lagi hadir setiap kali aku merasa rapuh. Dan justru keheningan itu membuatku gelisah.
Aku mulai bertanya pada diriku sendiri, apakah ini yang kuinginkan? Atau sebenarnya aku justru merindukannya? Sore itu, saat aku sedang menjemur pakaian, tiba-tiba kulihat sosok Arga lewat di depan rumah. Ia berjalan tergesa, wajahnya dingin, seakan pura-pura tak melihatku. Padahal aku tahu ia menyadari keberadaanku. Dadaku langsung berdebar. Aku ingin memanggilnya, tapi lidahku keluh. Aku hanya menatap punggungnya menjauh, dan entah kenapa air mataku jatuh begitu saja. Kenapa aku begini? Bisikku lirih sambil menyeka pipi. Malamnya aku tak bisa tidur. Aku berbaring memeluk bantal, mataku menatap langit-langit. Pikiran tentang suamiku yang jauh di rantau bercampur dengan bayangan Arga yang semakin membuatku kacau. Aku merasa bersalah, tapi sekaligus merasa hampa. Hari-hari berikutnya, aku berusaha lebih keras untuk tidak goyah. Aku menekuni ibadahku, memperbanyak doa berharap Allah menutup pintu hatiku dari godaan. Tapi aku manusia dan hatiku rapuh. Dan rupanya Tuhan menguji keteguhanku. Sekali lagi, suatu malam, hujan deras mengguyur. Listrik padam rumahku, gelap gulita. Aku duduk di ruang tamu, hanya ditemani cahaya lilin. Angin kencang membuat jendela bergetar, membuat suasana semakin mencekam. Tiba-tiba terdengar ketukan pelan di pintu. Tek. Jantungku berdebar keras. Dalam hatiku aku tahu siapa yang datang. Aku mendekati pintu dengan langkah gemetar, lalu perlahan membukanya. Benar saja, di balik pintu berdiri Arga dengan tubuh basah kuyup oleh hujan. Tatapan matanya menusuk ke dalam hatiku. Kali ini, ia tidak berkata, "APA." Ia hanya berdiri, menatapku seakan menunggu aku sendiri yang memutuskan langkah berikutnya. Aku tercekat. Semua doa, semua tekad yang susah payah ku bangun runtuh dalam sekejap. Dan di tengah suara hujan deras yang menggila di luar sana, aku hanya bisa berdiri terpaku, menatap laki-laki yang seharusnya ku jauhi, tapi justru paling kurindukan. Hujan semakin deras, suara gemuruhnya seakan ikut memukul dadaku yang berdegup tak karuan. Arga masih berdiri di depan pintu, tubuhnya kuyup, namun tatapan matanya tak pernah goyah. Ada luka, ada rindu, ada sesuatu yang bergetar di balik pandangannya. Aku menggigit bibir, mencoba berkata sesuatu, tapi suara itu tersangkut di tenggorokanku. Arga, hanya itu yang mampu keluar, lirih, nyaris tenggelam oleh suara hujan. Ia tak menjawab, hanya menatapku dalam seakan ingin memastikan apa aku masih bertahan pada keputusan semalam, ataukah aku sudah rapuh. Dan anehnya, keheningan itu lebih menusuk daripada kata-kata apapun. Aku menoleh sejenak, melihat ruang tamu kecilku yang gelap hanya diterangi lilin. Rasanya, rumah ini memanggil seolah ingin menampung lagi sebuah kisah yang sejak awal tak seharusnya terjadi. "Masuklah," ucapku akhirnya. Suara bergetar. Arga melangkah masuk pelan, penuh keraguan, tapi matanya tak lepas dari wajahku. Aku menutup pintu, dan seketika dunia di luar menghilang. Yang tersisa hanya aku, dia, dan hening yang mencekam. Aku bisa mendengar tetes air hujan jatuh dari rambut dan pakaiannya menetes ke lantai. Aku bergegas mengambil handuk kecil, memberikannya dengan tangan yang bergetar. Arga menerimanya, namun jemarinya sempat menyentuh tanganku. Singkat tapi cukup membuat seluruh tubuhku gemetar. Aku mundur selangkah, mencoba menjaga jarak. "Kenapa kau datang malam-malam begini?" tanyaku. Suara Arga dalam dan pelan. Aku tak bisa lagi berpura-pura naya. Aku lelah menahan semuanya sendiri. Kalimat itu menghantamku. Aku tahu sejak lama aku pun merasakan hal yang sama, tapi selalu kutepis dengan alasan kesetiaan pada suamiku. Namun mendengarnya diucapkan begitu jujur membuat benteng pertahananku retak. Air mataku jatuh begitu saja. Aku menunduk, tak berani menatapnya. "Arga, jangan buat aku semakin goyah." Tiba-tiba Arga mendekat, berdiri tepat di hadapanku. Aku bisa merasakan hangat napasnya
meski tubuhnya masih basah oleh hujan. Aku hanya ingin kau tahu, katanya lirih. Meski aku berusaha pergi, hatiku tetap tertinggal di sini. Pas aku menutup wajah dengan kedua tangan berusaha menahan isak. Aku tahu aku berdiri di ambang jurang. Satu langkah salah dan semuanya akan runtuh. Rumah tanggaku, kesetiaanku, bahkan harga diriku. Namun di balik semua ketakutan itu ada sesuatu yang tak bisa kupungkiri. Aku merindukan keberadaannya. Aku menatapnya lagi mata. Kami bertemu dan dunia seakan berhenti berputar. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, aku benar-benar menyadari bahwa aku tidak lagi hanya berjuang melawan. Konon, aku sedang berjuang melawan diriku sendiri. Tatapan Arga begitu dekat, begitu menelanjangi perasaan yang selama ini kututup rapat. Aku tahu, jika aku menyerah, malam ini tak ada jalan kembali. Semua yang kubangun bersama suamiku bisa runtuh. Hanya dalam sekejap, aku menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Namun tubuhku bergetar, bukan karena dingin hujan, melainkan karena perang batin yang semakin tak terkendali. Arga masih menatapku seakan ingin menunggu jawabanku. Apakah aku akan tetap kuat? Ataukah aku akan runtuh di pelukannya? Kenapa harus aku, Naya? Tanyanya lirih. Suaranya serak, nyaris seperti bisikan. Kenapa hatiku harus jatuh pada perempuan yang sudah dimiliki orang lain? Pertanyaan itu menamparku. Air mataku pecah, jatuh deras tanpa bisa kubendung. Aku menutup wajah dengan kedua telapak tangan. Jangan katakan itu, Arga. Kau membuatku semakin lemah. Arga maju selangkah. Kini jarak kami hanya sejengkal. Tangannya sempat terulur, ingin menyentuh bahuku, tapi ia menahannya. Ada pergulatan juga di matanya, antara ingin memiliki atau memilih melepaskan. Aku mendongak menatapnya dengan pandangan yang penuh luka. Kalau kau benar mencintaiku, Arga, jangan hancurkan aku. Jangan biarkan aku mengkhianati suamiku. Suasana hening. Hanya suara hujan di luar yang terus turun, deras seolah menjadi saksi pertempuran batin kami. Arga terdiam lama, matanya memerah, suaranya bergetar ketika akhirnya berkata, "Jadi, aku harus pergi ya?" Aku tak mampu menjawab. Dadaku sesak, bibirku ingin berteriak, "Jangan." Tapi lidahku keluh, karena aku tahu kata itu akan membawaku pada kehancuran. Akhirnya aku hanya bisa mengangguk pelan. Dengan air mata yang mengalir tanpa henti, Arga menghela napas panjang. Ia menatapku sekali lagi. Lama, penuh rasa yang tak pernah akan selesai. Lalu ia berbalik melangkah menuju pintu. Setiap langkahnya terdengar berat, seperti menyeret hatinya sendiri. Dan ketika pintu terbuka, angin malam dan suara hujan masuk, membawa serta bayangan yang mungkin tak akan pernah kembali. Aku berdiri terpaku tubuhku lunglai. Ketika pintu menutup kembali, aku jatuh terduduk di lantai, menangis sejadi-jadinya. Aku baru saja memilih kesetiaan, tapi entah mengapa, rasanya justru seperti kehilangan sebagian dari diriku. Malam itu aku menyadari satu hal. Hidup kadang memaksa kita memilih antara benar dan bahagia. Dan aku memilih yang benar, meski harus mengorbankan bahagiaku sendiri.